Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kalian menyaksikan video pembelajaran hari ini. Oke, sebelum kita mulai belajar tentang materi wilayah dan kewilayahan, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Semoga ilmu yang kami dapat barokah dan bermanfaat. Amin. Oke, kita mulai ya dengan materi tentang wilayah dan perwilayahan. Mungkin kalian sering mendengar apa kata wilayah. Wilayah, kita itu daerah, tempat. Wilayah sendiri sebenarnya adalah suatu areal yang memiliki karakteristik tertentu. Itu wilayah. Nah, wilayah sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah wilayah formal atau uniform region. Nah, ciri dari wilayah formal yang pertama, dia bersifat homogen. Homogen atau homogenitas berarti dia memiliki karakteristik yang seragam. Nah, yang kedua, cirinya dia bersifat statis. Berarti statis kan dia keadaannya tetap. Yang ketiga, cirinya dia bersifat fisik alami. Jadi kalau fisik alami dia dalam bentak alamnya atau wilayahnya dia tidak ada perubahan seperti itu. Jadi belum diubah, masih alami. Nah, yang selanjutnya dia juga masih bentak budayanya masih kental. Nah, kalian mungkin bisa mengasumsikan apa sih wilayah formal tersebut? Contoh dari ciri-ciri tersebut berarti bisa dicontohkan sebagai desa. Yang kedua adalah wilayah fungsional atau nodal. Nah, kalau wilayah nodal atau fungsional ini beda dengan wilayah formal. Kalau wilayah nodal, dia lebih cirinya yaitu dia bersifat heterogen, yaitu terdapat berbagai macam aktivitas atau kegiatan, dan juga dia bersifat dinamis, berarti kan mengalami perubahan. Nah, contoh dari wilayah fungsional atau nodal ini adalah kota. Tahu kan kalau di kota itu banyak sekali berbagai macam kegiatan atau aktivitas seperti itu. Oke, kita sekarang lanjut ke perwilayahan atau regionalisasi. Sebenarnya kalau perwilayahan itu merupakan pembagian tempat-tempat tertentu untuk tujuan tertentu. Nah, tetapi dalam perwilayahan ini kita tetap harus memperhatikan yaitu faktor fisiknya, seperti iklimnya, morfologi atau bentang alam, sumber daya alam, dan juga sosial budaya yaitu keadaan masyarakatnya. Misalkan wilayah tersebut berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai misal wilayah industri. Nah, sebenarnya kan harus memperhatikan 4 hal tersebut. Nah, seperti itu. Nah, kayak gini, antara wilayah dan juga perwilayahan itu sebenarnya dia mempunyai satu kesatuan, yaitu nanti akan tumbuh pusat pertumbuhan. Pusat pertumbuhan sendiri yaitu daerah yang maju secara pesat, terlebih di bidang ekonomi. Nah, biasanya kalau wilayah atau daerah yang dijadikan sebagai pusat pertumbuhan itu dijadikan sebagai pusat administrasi, karena memang dianggap maju dibandingkan daerah-daerah sekitar, sehingga mampu menarik daerah-daerah sekitar supaya lebih maju. Nah, ada teori-teori pusat pertumbuhan. Yang pertama yaitu teori tempat sentral atau central place theory yang dikemukakan oleh Walter Christaller. Nah, menurut Walter Christaller, teori tempat sentral ini dia bisa terbentuk dengan 2 syarat, yaitu ekonomi dan topografinya seragam. Jadi ekonomi dan topografi itu dia harus sama, seimbang. Nah, jika dia tinggal di daerah dataran tinggi, maka yang dijadikan patokannya juga harus tinggal di dataran tinggi pula. Kalau ekonominya menengah ke
ke bawah juga harus menengah ke bawah semua, baru bisa terbentuk teori tempat sentral. Nah, teori tempat sentral ini dia juga melihat dua konsep, yaitu adanya range dan juga threshold. Range itu adalah jarak, sedangkan kalau threshold itu adalah jumlah minimal penduduk. Nah, itu merupakan teori tempat sentral. Nah, syarat teori tempat sentral itu dia bentuknya harus heksagonal atau segi 6. Seperti ada pada ketiga gambar di sini. Yang pertama ini adalah ini. Kalau yang di pusat ini adalah pusatnya, pusat administrasinya. Nah, kalau ini dia interaksinya adalah satu wilayah penuh. Ya, interaksinya satu wilayah penuh. Nah, dengan rumus kan heksagonal itu adalah segi 6 ya. Jadi dia 6 dikali 1 ini adalah interaksi penuh, ditambah 1 adalah pusatnya, sehingga dia sama dengan 7 atau disebut K7 atau hierarki 7. Nah, untuk K7 atau hierarki 7 sendiri itu ditandai dengan pusat administrasi optimum. Dimana kalau pusat administrasi optimum semua masyarakat pasti dia membutuhkan seperti itu, sehingga interaksinya satu wilayah penuh. Nah, yang kedua sama halnya di sini adalah pusatnya, tetapi dia interaksinya hanya setengah wilayah saja. Nah, kalau setengah wilayah berarti otomatis seperti yang selanjutnya tadi, yaitu 6 dikali setengah interaksi ditambah 1 pusatnya, dia sama dengan 4 atau K4 atau hierarki 4. Nah, kalau K4 atau hierarki 4 ini ditandai dengan lalu lintas optimum atau jalan raya. Nah, sedangkan yang ketiga ini sama ya, di sini adalah pusatnya. Nah, ini interaksinya dia hanya 1/3 wilayah saja. Nah, jadi 6 dikali 1/3 interaksi ditambah 1 pusat kotanya, sehingga sama dengan 3 atau K3 atau hierarki 3. Nah, hierarki 3 ini ditandai dengan pasar optimum. Teori yang kedua adalah teori kutub pertumbuhan yang dikemukakan oleh Perot. Bahwa menurut Perot, teori kutub pertumbuhan ini adalah jadi wilayah-wilayah yang maju itu tidak bisa terjadi secara serentak atau bareng, melainkan dia melalui intensitas yang berbeda. Misalkan seperti Jakarta terlebih dahulu, baru diikuti dengan Surabaya. Nah, kalau Jakarta sudah maju, otomatis dia bisa dijadikan contoh bagi daerah-daerah sekitar. Misalkan, oh Jakarta itu sudah maju dari segi fasilitas, banyak lapangan kerja dan sebagainya. Nah, otomatis kan bisa merangsang pertumbuhan bagi wilayah-wilayah sekitar. Itu adalah teori kutub pertumbuhan. Nah, oke. Nah, kita lihat ini di sini ada peta wilayah pusat pertumbuhan di Indonesia. Nah, terbagi menjadi 4 wilayah. Wilayah A bisa kalian lihat di sini yang menjadi pusat pertumbuhannya adalah Kota Medan yang dibagi menjadi wilayah pengembangan 1 dan 2. Wilayah 1 itu ada Aceh, Sumatera Utara, dan pusatnya jadi Medan. Sedangkan yang wilayah pembangunan 2 ada di Sumatera Barat, Riau,
pusatnya ada di Pekanbaru. Nah, untuk wilayah pusat pertumbuhan yang B, itu dia pusat pertumbuhannya ada di Jakarta, yang terbagi menjadi wilayah pembangunan 3, 4, dan 5. 3 ada di Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan pusatnya di Palembang. Yang keempat ada di Lampung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan pusatnya ada di Jakarta. Sedangkan wilayah pembangunan 5 itu ada di Kalimantan Barat, yang pusatnya di Pontianak. Untuk wilayah pusat pertumbuhan C itu dia terdapat di Surabaya dengan wilayah pembangunan 6 dan 7. Wilayah pembangunan 6 ada di Jawa Timur yang berpusat di Surabaya. Sedangkan wilayah pembangunan 7 itu ada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, serta Kalimantan Selatan yang berpusat di Balikpapan dan Samarinda. Nah, untuk pusat pertumbuhan D itu pusatnya di Makassar dengan wilayah pembangunan 8, 9, dan 10. Untuk wilayah pembangunan 8 dari Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara yang berpusat di Makassar. Sedangkan wilayah pembangunan 9 ada di Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Gorontalo yang berpusat di Manado. Untuk wilayah pembangunan 10 terdapat di daerah Maluku, Maluku Utara, dan Irian Jaya atau Papua yang berpusat di Sorong. Mungkin itu ya pembelajaran yang bisa saya sampaikan tentang wilayah dan perwilayahan. Semoga bisa dimengerti dan semoga sudah jelas untuk pembelajaran geografi. Nah, geografi itu sebenarnya mudah dan menyenangkan banget kan, ya kan? Nah, tapi kalau misalkan kalian ada kurang jelas atau ada yang ditanyakan, mungkin bisa komen di bawah ini, ya kan? Atau mungkin bisa ditanyakan langsung ke saya, barangkali ketemu, gitu kan? Nah, tapi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share video ini biar nantinya kalian bisa tahu untuk belajar geografi yang lainnya, gitu kan? Nah, oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.